Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa syukur masyaallah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, kita tadi siang puasa, lanjut ibadah-ibadah yang lain, sholat maghrib, terutama takjil mungkin ya. Semua itu bukan karena kemampuan kita, tapi juga lain hanya karena pertolongan Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kalau itu kemampuan manusia, nggak ada orang yang hari ini maksiat, nggak ada orang yang hari ini nggak ibadah, semua ibadah. Tapi karena beda-beda, ya, karena Allah sayang kita, kita yang ibadah, dan mereka yang tidak disayang sama Allah tetap dalam keadaan maksiat. Alhamdulillah, maka kita bersyukur. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kalau kita ibadah puasa, yang dipanggil, yang disuruh oleh Allah adalah orang yang beriman. Jadi logikanya gini aja, ketika kita berobat ke dokter bawa anaknya nggak mau disuntik, kan takut tuh biasanya anak sama dokter. Tapi dokter dengan bahasa yang penuh cinta dan kasih sayang, dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang memanjakan, sini Pak, sini saya, nggak apa-apa disuntik, nggak apa-apa disuntik, cuma pernah nggak digigit semut? Kalau digigit semut sakit. Ini enggak saya. Dokter aja nggak mau. Anaknya nggak mau. Dirayu lagi dengan bahasa yang indah, dengan bahasa cinta dan kasih sayang, lalu dibilangi, kalau kamu nggak disuntik, kamu nggak bisa main, kamu nggak bisa jalan, bersono kemari, kamu nggak bisa makan karena tak sakit. Coba tuh lihat teman-teman kamu yang sekarang lagi main bola, yang sekarang lagi main ini, main itu, yang sekarang lagi asik jalan-jalan, itu karena disuntik. Ayo sini saya disuntik dengan bahasa yang indah. Kenapa akhirnya si anak ini mau? Karena percaya dokter itu baik, mau nggak disuntik. Maka Allah pun sama. Ketika kita disuruh puasa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang gak iman gak dipanggil sama Allah. Gak pakai ya ayuhan nas. Dalam hal ibadah tidak ada ayat-ayat yang berbunyi ya ayuhan nas. Ya ayuhan tidak aman. Kalau ya ayuhan nas biasanya kaitannya dengan kepercayaan, keyakinan, akidah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai orang-orang, hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Tapi ketika sudah mencakup ibadah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa, kutiba alaikumus syiyam. Orang mukminnya enggak mau puasa. Enggak mau ya Allah, enggak mau. Jangan enggak mau. Kalau kamu puasa, kamu hidupnya akan sehat, kamu hidupnya akan dapat ampunanku, kamu akan bertakwa. Coba lihat orang-orang dulu tuh yang pada puasa. Nabi Musa puasa, Nabi Daud puasa, Nabi Sulaiman puasa. Karena bahasa yang indah, maka kita yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun, kalau itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan pahala kepada kita. Jadi puasa itu atas dasar iman.
Kalau ada orang ibadah bukan karena iman, percuma. Masuk kategori kata Rasulullah, laisa apa? Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nggak dapat apa-apa. Lapar, bukanya, takjilnya, sahurnya nggak dapat pahala. Padahal orang berpuasa kalau atas dasar iman kepada Allah, maaf, takjil dapat pahala, makan tuh. Padahal makan udah enak di perut, enak di mulut, dapat pahala karena niat kepada Allah. Sahur sama, apa urusannya sahur? Tapi kalau itu diniatkan karena menjalankan perintah Allah, ngikutin sunnah Nabi, masuk kategori tasaharu, wa inna bis sahur barokah. Bersahurlah kamu, yang suruh Rasul. Rasul suruh kita bersahur. Tasaharu, bersahurlah kalian. Wa inna bis sahur barokah, karena di dalam sahur ada keberkahan. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Semua yang kita lakukan atas dasar iman kepada Allah, insya Allah pasti akan ada nilainya di mata Allah, dari Allah maupun dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, orang berpuasa kalau atas dasar iman, mohon maaf. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman, awas lagi, atas dasar iman kepada Allah. Kenapa kamu puasa? Allah suruh. Kenapa kamu puasa? Rasul yang contohin, bukan karena yang lain. Jangan orang bilang, kenapa puasa? Supaya sehat. Itu mah efek samping. Jangan dilihatkan. Kenapa puasa? Enak sama tetangga. Ya. Kalau ditanya kenapa kamu puasa? Allah yang suruh. Kenapa kamu puasa? Rasul nyontohin. Udah. Kalau apapun yang kita lakukan karena Allah, karena Rasulullah, insya Allah. Tadi orang yang berpuasa karena iman, Allah ampuni semua dosa di masa lalu. Coba. Setiap hari kita berbuat dosa. Setiap menit bahkan mungkin kita berbuat dosa. Tapi dengan puasa satu hari di bulan Ramadan, karena mengharapkan Allah, keridhaan Allah, semata-mata iman kepada Allah, Allah janjikan akan diampuni semua dosa-dosa yang di masa lalu. Dosa siapa? Dosa kita kepada Allah, Pak. Kalau dosa kita dengan kita, Allah tidak akan ampuni. Ya, soalnya lagi nih, kalau dosa kita kepada Allah, yang masuk kategori hadis ini bukan dosa kita dengan kita. Kalau saya misalnya punya salah dengan Bang Norman, Allah tak akan ampuni dosa saya. Kecuali saya minta maaf dulu sama Bang Norman, Bang Norman maafin. Begitu. Kalau dosa yang dimaksud di hadis ini, dosa kita kepada Allah. Betapapun banyaknya dosa kita, betapapun besarnya dosa kita, kalau kita beriman kepada Allah, puasa di bulan Ramadan, besok di hari Idul Fitri, maksudnya dibakar Idul Fitri ada dua artinya. Id kembali, Fitri makan pagi, ya. Idul Fitri, Id kembali, fitrah, fitriyah, suci. Ini kalau nonton YouTube hati-hati nih Pak. Mohon maaf nih, kadang-kadang ada ustaz kalau ngomong sembarangan aja. Tadi saya baca surat Al-Qari'ah jadi ingat. Katanya kalau di YouTube barusan orang laki-laki baca Quran disebut qari, perempuan qari'ah. Diartikan apa? Qari'ah kan neraka. Lu PA, kalau saya di YouTube itu pengen dipanggil itu HP. Kalau qari'ah pakai alif, qari'ah, perempuan tukang baca Quran. Qari'ah pakai alif. Ini kan qari'ah pakai ain. Kalau ain qari'ah neraka. Al-qari'atu mal-qari'ah. Neraka, bukan orang baca Quran. Ini ada nih di YouTube, kurang ajar banget. Ada lagi belakangan. Katanya darah haram, yang haram pertumbuhan darah. Dasar karena kalau nonton YouTube itu kadang-kadang, ini polisi kenapa nggak nangkep orang begini sih? Bikin ulah aja terus itu. Iya,
Ya Allah, kadang-kadang ini kalau didengar orang-orang yang gak ngaji kan iya aja. Urimat alaikum maitat buat kamu malakul hanzir, diharapkan atas kamu bangkai. Bukan bangkai yang diharapkan katanya. Yang diharapkan itu pembangkaian. Maksudnya pembunuhan. Damu, makanya muncul damu, darah, pertumpahan darah. Begitu diterjemahkannya ya Allah. Kalau didengarin orang-orang yang gak ngaji, langsung iya aja. Sama Al-Qari'ah juga sama aja. Jadi mohon maaf, Qari'ah pakai alif dengan Qari'ah pakai alif pakai ain, maknanya jauh. Quran itu begitu bahasanya. Mohon maaf, nama saya Syakur pakai sin besar, yang pakai sin kecil. Kalau sin kecil artinya mabok. Tuh, kadang-kadang orang nggak paham bahasa Quran, nabi sembarangan aja. Sakur pakai S kecil, sin artinya tukang mabok. Tapi kalau pakai sin besar, sin titik, syakur artinya dama yang bersyukur. Sama salih, boros, syarif, mulia. Gitu. Kadang-kadang kita kalau nonton YouTube sama juga kadang-kadang Pak. Batin YouTube, HP-nya itu kadang-kadang. Jadi benar lihat. Iya, makanya hati-hati pada ngaji sama Ustaz, jangan ngaji sama YouTube. Ya, kalau ada masalah di YouTube cari Ustaznya tanya. Insya Allah beres dan lurus dan iman. Maka sama man shoma imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya di masa lalu selama setahun full dosa kita kepada Allah. Maka ada Idul Fitri, kembali kepada suci. Diartikan kembali kepada makan siang. Ya benar, futur, sarapan. Cuman kan beda-beda. Maka kenapa muncul bahasa Arab kadang-kadang ngaji? Orang nggak ngaji jadi begitu. Ngajinya mah buka lah YouTube kadang-kadang mungkin gitu ya. Nah, itu suka bikin YouTuber ditonton. Saya lihat tonton udah jutaan orang. Ya Allah, mohon maaf ya. Jadi mari apapun yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah. Sebab kalau bukan karena iman, mohon maaf. Orang-orang kafir pun, mohon maaf ya, non muslim, orang kafir nyatuin anak yatim, dapat pahala nggak? Nah, orang-orang non muslim nyatuin anak yatim, kan dasarnya kemanusiaan. Kemanusiaan itu bahasa kitanya Maria. Nyatuin anak yatim, memberi makan kepada orang-orang miskin. Tapi non muslim, mohon maaf, kafir. Keyakinan kita mengatakan mereka tidak akan pernah masuk surga. Qurannya surat Al-Imran, coba lihat baca. Walladzina innalladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna alladzina yakfuruna bil qisti minan nas wa basyirhum bi adzabin alim. Ya, orang kafir tuh. Orang kafir dan orang-orang yang bunuh nabi kan atau bukan atau orang kafir atau orang yang membunuh dan orang-orang yang membunuh nabi, orang-orang yang membunuh karakter orang-orang yang beriman, berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang sangat pedih. Al-Imran ayat 21, dua-duanya tegas. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Wa ma lahum min nasirin. Tuh surat Al-Imran ayat 22, boleh dicek. Orang-orang kafir yang beramal, apakah itu puasa, apakah itu santunan, memberi sedekah kepada yang lain, ulaika habitat a'maluhum, mereka terhapus. Dapatnya di dunia doang. Sama seperti kita punya ilmu. Kalau ilmu itu untuk ngajarin anak-anak, insya Allah selama anak-anak bisa ngamalin ilmu kita ngalir terus pahalanya. Mau ilmu apa aja ilmu baik. Ya, komputer pun jangan gede. Ini IT, ada anak santri yang belajar IT, kasih. Jangan mendidik ilmu. Kadang-kadang ilmu mahal, nggak boleh. Bukan dagang nasi goreng, resepnya kasih tahu ke orang bisa dagang nasi goreng. Ini jariah tuh. Ini kadang-kadang tukang nasi goreng takut kasih resep sama tukang nasi goreng. Si Bang Norman nih, sok. Kasih tahu resepnya sama orang. Sopnya enak banget. Kasih tahu. Biar orang dagang sok, ada pahala, ngalir terus ke pahalanya. Tetap dagangnya nggak mungkin galak. Tetap ngaku rezeki saya nggak mungkin makan ente, rezeki itu nggak mungkin makan saya. Itu iman gitu.
Jadi semua kita lakukan atas dasar iman kepada Allah. Kalau bukan atas dasar iman, mohon maaf, semua yang kita lakukan sia-sia. Jadi saya lagi, misalnya ada guru di India, ada orang memberi makan kepada yatim piatu setiap bulannya 1.000 orang. Tapi mohon maaf, beliau Hindu. Akidah saya, kita harus mengatakan nggak akan masuk surga karena kuncinya dia belum pegang. Ibarat kita punya HP beli paket, kita punya HP nih beli paket, tapi nggak punya PIN, bisa dipakai tuh HP. Ayo, kita punya HP, beli paketan, tapi kita nggak tahu PIN-nya, kuncinya, bisa dipakai tuh HP. Nggak bisa. Begitulah orang yang beramal tapi nggak punya PIN. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya nggak bisa manfaat apa-apa. Maka juga tolong, walaupun itu segelas buya, kalau ada mau enak banget ya. Kalau orang Islam pasti masuk surga, kodenya cuma syahadat doang. Walaupun badar banget, tapi gara-gara syahadat dia masuk surga. Ada orang baik banget tapi nggak syahadat, dia masuk neraka. Nggak adil. Ini ulama juga yang ngomong. Tapi Allah yang sudah meninggal dunia, sudah meninggal dunia. Ngomongnya juga sadar retok begitu. Yang mengatakan Siti Khadijah agamanya apa? Itu yang mohon maaf nih. Yang begitu-begitu maksud pakai siapa yang ngomong ya? Ya, karena apa? Karena kuncinya dia belum pegang. Soal orang masuk surga memang haknya Allah. Tapi Allah sudah berjanji dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Siapa yang masuk surga boleh percaya kepada Allah, kepada Rasul, menjalankan syariatnya. Insya Allah apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Jadi mulai hari ini makan Bismillahirrahmanirrahim karena mensyukuri nikmat Allah, gitu ya. Nyenengin bini, ingat kepada Allah karena ini amanat Allah. Semua nyatuin anak, sayang anak karena Allah. Sebab kalau kita bukan karena Allah, mohon maaf Pak, kita ini jadi orang statusnya dua, bisa suami, bisa ayah. Kalau kita berikan nafkah kepada istri, nafkah kepada anak, karena butuh mereka biar bakti sama kita, ya ngimpi Pak, ngimpi. Kenapa saya sayang sama istri? Allah yang suruh. Kenapa saya nafkahin istri? Allah yang suruh. Kenapa saya nafkahin anak? Allah yang suruh. Kalau karena pengen anak nanti tuanya bakti, ya. Memang kita bakti sama orang tua. Satu orang tua punya anak 10, kamu semua. Tapi 10 anak tidak akan pernah bisa mengusin satu orang tua. Benar? Benar nggak? Jadi kalau kita sekarang menyambungin apa kok anak, apa kok istri pengen balas jasa, nggak bakalan. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah kita hidupnya jadi dasar kita melakukan apapun di dunia ini dasarnya karena iman kepada Allah. Insya Allah beres. Mudah-mudahan tempatnya udah jam 8:30 tinggal witir. Yang baik tolong diambil, yang jelek tolong lupain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.